Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pekan keempat ini kita akan bicara mengenai potensi sumber daya hayati dan non hayati. Seperti pekan-pekan sebelumnya, ada CPL yang kita harus capai. Begitupun dengan indikatornya ya. Kalau kita bicara sumber daya alam, ini sumber daya alam itu segala sesuatu yang berada di alam ini, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antaranya tentu agar tercipta kesejahteraan hidup manusia. Ada sumber daya alam berdasarkan manfaatnya itu ada namanya sumber daya alam penghasil bahan baku, ada sumber daya alam penghasil energi. Nah, kalau bicara sumber daya alam penghasil bahan baku, itu seperti hasil hutan, barang tambang, ya. Kemudian kalau penghasil energi seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi tiga. Ada yang tersedia di alam, ada yang dapat dibaharui, dan ada yang tidak bisa dibaharui. Kalau yang tersedia di alam ini seperti air, ya, udara. Kemudian kalau kita bicara yang dapat dibaharui itu kan ya tumbuhan, hewan. Kemudian yang tidak bisa dibaharui itu ya tentu minyak bumi, batu bara. Kalaupun bisa dibaharui itu sangat-sangat susah, sangat lama waktunya. Kemudian berdasarkan jenisnya ada yang non hayati, ada yang hayati. Ada yang berupa makhluk hidup, berasal dari makhluk hidup, ada yang berasal dari benda mati. Nah, kalau kita lihat bagannya ya Anda bisa lihat ini ya, dapat dibarui, yang tidak bisa dibarui. Ini yang menjadi konsen kita untuk materi ini ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat tentang sumber daya alam perikanan dan kelautan yang bisa pulih. Nah, ada beberapa potensi ekosistem pesisir dalam laut kita. Kalau kita bicara penampang ekosistem pesisir kan ada mangrove, ada zona lamun, padang lamun, ada terumbu karang. Yang di situ ada sumber daya perikanan ya dan biota laut lain di situ. Kalau bicara mangrove, nah ini yang di pantai ini. Biasanya tumbuhnya subur di muara sungai. Kenapa? Karena ada terjadi erosi biasanya di gunung, lalu kemudian sampai di muara sungai dan itu menjadi endapan yang bisa menjadi tempat tumbuhnya mangrove dengan baik. Ada manfaatnya sebenarnya mangrove, utamanya di pantai itu ancaman abrasi kan besar ya, sehingga mangrove ini bisa menjadi solusi bagi masalah abrasi di pantai karena bisa mengikat endapan lumpur lalu kemudian bisa melahirkan atau membentuk daratan baru ya, memperluas daratan. Selain itu tentu ada manfaat ekonominya, sumber daya biota laut itu dan biota ikan dan seterusnya itu banyak bisa berpijah. Cuma memang sebaran Indonesia itu terbatas. Kira-kira begini. Kemudian padang lamun. Padang lamun itu juga ini seperti kalau di darat itu kan ada padang rumput, ilalang. Kalau kemudian di laut itu ada padang lamun. Itu juga tempat berpijahnya biota-biota laut. Bisa meredam ombak karena di bawah kan ada arus bawah itu yang tertahan karena adanya lamun ini. Kemudian terumbu karang ini yang tidak kalah pentingnya ya, karena ini menjadi tempat berpijah biota-biota laut. Terumbu karang itu sebenarnya juga bisa mengurangi pemanasan global, ada mekanismenya. Cuma memang kondisinya sekarang banyak yang telah mengalami kerusakan. Kemudian rumput laut, nah ini bisa dibudidayakan. Jadi ada banyak sebenarnya lapangan kerja bisa terbuka di di sektor kelautan ini. Cuma ya itu tadi bahwa sejauh mana
political will pemerintah kita dan keinginan kuat dari masyarakat kita untuk mengoptimalkan itu pemanfaatan sumber daya alam kelautan ini. Kalau dikelola kan bisa jadi baik ini. Kemudian sumber daya alam dapat pulih. Sumber daya perikanan, cara perikanan Indonesia itu perikanan tangkap, ada perikanan budidaya ya. Ada jenis-jenisnya, ya bisa dilihat lebih jauh ya. Kemudian ada persebarannya, ada 25 kawasan ekonomi unggulan berbasis kelautan dan perikanan. Kemudian potensi besar laut Indonesia. Kemudian Indonesia katanya surga perikanan dunia. Kemudian ada perikanan tangkap, ini biasanya di laut-laut dangkal ya, ada bagang istilah lokalnya. Kemudian ada di laut dalam ini menggunakan perahu dengan kapasitas tertentu tentu ya. Ini ikan pelagis besar, ada banyak ini. Ini pelagis kecil, demersal, ya, ikan karang. Kemudian perikanan budidaya, tambak, ini air tawar ya. Ada banyak ini jenis-jenisnya. Yang pasti bahwa ada banyak biota laut lain seperti udang, piting, cumi-cumi, penyu, mamalia laut, kerang-kerangan ya. Ada udang, ada lobster, piting bakau, ya, ranjungan, cumi-cumi, ada penyu, mamalia laut, ada kerang-kerangan. Nah, ini kandungan gizinya kan luar biasa ini. Kalau kita bicara kandungan gizinya itu kan luar biasa. Banyak sekali. Dan itu sehat. Cuma masalahnya di Indonesia ini ada banyak ini. Bagaimana menyelesaikan ini illegal fishing ini? Ya, ada pelanggaran yang terjadi di sana, gitu, yang perlu perlu ditangani oleh pemerintah kita. Kemudian kan tidak bisa pulih, ada banyak ya, ada bahan tambah dan mineral, dan minyak dan gas bumi. Nah ini kan kalau kita bicara cadangan gas terbesar yang spesifik itu ada di Natuna. Nah, makanya kenapa Natuna itu menjadi rebutan ya, ada konflik besar di sana. Yang melibatkan banyak negara-negara termasuk Tiongkok. Nah ini sebenarnya bisa menghasilkan banyak ini, bisa triliunan rupiah di sana. Ya. Tapi ya kita kembali ke pernyataannya Bung Karno, harusnya kemudian sumber daya alam itu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Harusnya dikelola oleh putra-putri bangsa ini. Kalaupun ternyata kita menggunakan orang asing, harusnya ada transfer pengetahuan, transfer teknologi. Bukan mereka tunggal ya, malah mereka bawa warga negaranya bekerja di Indonesia, itu kan akhirnya ya bisa jadi neokolonialisme. Kemudian ada energi kelautan, ada banyak, ada gelombang, pasang surut, dan ini ada di Indonesia. Ya, jadi kalau kita sebenarnya ingin mencari energi terbarukan ya bisa di Indonesia. Karena ada energi kelautan, gitu. Ada pasang surut, ya, ada angin, ya. Dan ada jasa-jasa lingkungan lainnya, ada banyak. Salah satunya adalah wisata. Jadi bagaimana wisata. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep model pengelolaan. Ada banyak ini model-model pengelolaan ya, bahwa kita belum optimal. Jadi armada perikanannya banyak yang tidak bermotor, pengelolaannya masih tradisional, teknologi masih sangat sederhana, sehingga perlu ada konsep pembangunan berkelanjutan. Bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan itu? Ya ada strategi ambang batas, ya, ada dimensi-dimensinya, dimensi ekologisnya, sosial ekonomi budayanya, dan dimensi politik hukum dan kelembagaannya. Ini harus dipikirkan ya, karena hanya dengan itu kemudian pembangunan bisa berkelanjutan. Menilai menyeluruh, tentukan sasaran, direncanakan, diorganisir sehingga hasilnya bisa optimal gitu. Nah, tentu ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Ada prinsip keterpaduan antar sektor, keterpaduan keilmuan dan seterusnya, keterpaduan negara-negara, pihak-pihak terkait. Desentralisasi memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola sendiri secara lebih optimal. Ada berkelanjutan, keterbukaan, dan keadilan. Ini beberapa prinsip ya. Kemudian ada prinsip yang lain seperti ekosistem, bahwa itu bukan berdiri sendiri, tapi mulai dari darat sampai di laut lepas itu ada hubungan, dan bisa saling mempengaruhi. Kemudian bagaimana
melindungi, melestarikan ekosistem pesisir itu perlu ada 6. Jadi ada restorasi, reorientasi, responsivitas, rehabilitasi, responsibility, dan regulasi. Terkait pengaturannya, terkait kepedulian, dan terkait dengan perbaikan. Ada banyak hal di situ. Kemudian kalau kita bicara upaya pengelolaan secara optimal, tentu ini pembangunan berkelanjutan, pengelolaan berbasis masyarakat, dan pengelolaan berbasis teknologi. Jadi kalau kita bicara 3 hal ini, tentu bicara sumber daya kelautan ya berarti bicara sumber daya manusia. Bicara pembangunan berkelanjutan berarti berbicara model, metodenya. Kemudian berbicara teknologi, tentu teknologi yang ramah lingkungan, bisa menghasilkan secara optimal tapi juga ramah lingkungan. Oke, nanti kita kembangkan lebih jauh di pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.